Makanya bila orang yang bujur-bujur anak sampurna, nih kuncinya orang anak menuntut ilmu yang sampurna menuju kepada Allah, makrifatul kamil, yaitu mengetahui tentang masalah sifat Allah, mengetahui tentang zat Allah, mengetahui tentang masalah af'al Allah. Bila inya sudah beres dan semacam yang kayak itu, lalu pulang tuntut tentang masalah larangannya, ya timbul fikih, gitu kan? Tuntut tentang masalah suruhannya fikih, ya. Sudah beres yang kayak itu, pulang tuntut, pulang sifat Allah, nama sifat Rasulullah, macam-macam sifat Rasulullah, kena apa macam itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Busyra Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Halaman 2 panggilan. Ulangi sedikitnya. Jadi halaman 2 kitab sifat 20. Halaman 2 di panggilan dengan arti penghubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari kitab Khatabah Lil Habib Thahir bin Husain. Ini adanya di dalam kitab Khatabah, perkataan atau karangan Habib Thahir bin Husain. Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qablal ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya, membuat ibadah padanya. Nah, jadi ngaran asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah. Kita agama apa? Agama Islam. Tuhan kita angkai apa? Orang Kristen Tuhannya angkai apa? Orang Buddha Tuhannya kayak apa? Orang Hindu Tuhannya kayak apa? Kita orang Islam kayak apa? Kita isi Tuhan. Nah ini anu kita bujur-bujur beragama Islam, mandiri tentang masalah pengetahuan Tuhan kan. Namun bujur agama Islam, tapi yang seadanya aja. Islam, tapi kada mau mendalami atau kada mau menuntut ilmu tentang mengetahui ketuhanan. Ada apa mereka? Nah, jadi kita diperintahkan, kita ini beragama Islam, kita disuruh supaya mengetahui Tuhan yang disembah. Nah, kita sembah itu siapa? Allah. Allah itu kayak apa?
Apakah Allah itu wujudnya kayak manusia? Apakah Allah macungkung duduk? Apakah Allah nyor kayak? Apakah Allah orangnya hidup kayak manusia? Nah ini nih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bersifat ada. Tapi adanya Allah itu kayak apa? Apakah Allah Ta'ala itu ada kalau dilihat? Apakah Allah Ta'ala itu ada kalau dirasa? Apakah Allah Ta'ala itu ada kalau dicontohkan? Nah ini pulang nih. Nah jadi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berbeda. Ada berbeda. Artinya kada kawan dilihat. Tapi pulang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, kada kawan dilihat. Apakah kada kawan dilihat itu hukumnya wajib? Kada kawan dilihat. Bilanya hukumnya wajib Allah Ta'ala kada kawan dilihat. Berarti sama-sama Tuhan kada kawan dilihat itu bang sudah. Nah ini. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang bujur ada. Tapi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kada kawan dilihat dengan pandangan mata. Tapi ini hukumnya kada kawan dilihat harus saja. Harus saja. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kasab kepada seseorang, ngaran harus itu bisa dilihat, bisa ada. Tapi kenyataannya Allah Ta'ala ada melihatkan. Tapi apabila Allah Ta'ala hendak melihatkan, membukakan seseorang kasab kawan. Ini antara dua, antara Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik kan kali kata antara dua lah, insyaallah pakai khilaf antara dua gitu lah. Mimpi lawan Allah Ta'ala 99 kali. Ayo. Di mimpi kau melihat Tuhan. Berarti apabila kau melihat Tuhan hukumnya harus saja gitu kan. Nah ini kan 99 kawat melihat Allah di dalam mimpi. Apakah bujur? Nah, adakah bujur itu kan? Sekalinya pulang di dalam hati, di dalam selimang mimpi. Bila inya sekali lagi aku tak mimpi, kita kuning di dalam mimpi. Kenapa sebabnya kalau melihat Allah Ta'ala guringnya mana? Imba guring sangat tak mimpi pulang pas 100 kali tak mimpi. Nah lalu di dalam mimpi kau menakuni, ya Allah, kenapa engkau berzahir ke ulun? Kenapa ulun kau melihat engkau di dalam mimpi? Nah, pada ulun amal yang akan dapat ulun baca. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebabnya jika kau melihat aku di alam mimpi, bahwasanya engkau membaca Al-Quran dengan istiqomah. Amal ini membaca Quran. Ini orang-orangnya hajat ini nih. Nah, kau melihat Tuhan di alam mimpi. Nah, jadi itu harus saja melihat Tuhan. Bukannya wajib kada kawan dilihat, ada harus saja kada kawan dilihat, harus kada kawan dilihat. Yang bilanya harus tuh bisa kawan dilihat, bisa kada. Tapi kebanyakannya kita makhluk ini kada kawan melihat Tuhan. Tapi bilanya hendak melihat Tuhan kayaknya di akhirat. Kayaknya kau sampai kena. Dilihat akan Tuhan kena. Ada di dunia orang kena. Ini macam-macam kena melihat Tuhan kena di akhirat. Ada kena melihat Tuhan kena seminggu sekali di akhirat. Ada melihat Tuhan kena setahun sekali. Ada melihat Tuhan kena hari-hari. Ada kena melihat Tuhan mulai awal terus-terusan. Ada juga nih tergantung amal yang masing-masing kena. Mudah-mudahan kita dilihat akan kena mulai awal terus sampai akhir. Ya mudah-mudahan terus-menerus. Nah tapi nantiannya dahulu kita ini sebagai beragama Islam disuruh supaya mengetahui Allah yang kita sembah. Nah, kayak apa dia? Kayaknya apa dia aja?
Yang penting dulu dia percaya, yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Adanya itu ada kalau dilihat. Nah itu tuh dahulu lihatnya, lihat nih. Nah, ini kita bingung, apa Tuhan ada? Tapi kada kelihatan. Amun setiap ada pasti ada. Amun ini ada, amunnya ada tapi kada ada, berarti mestinya warak ya. Nah ini nang, wah ya benar ya. Itu teh ianya dulu. Nabi Kasumban itu kita tahu itu Tuhan karena yakin akan bahwasanya ada dia atau sudah. Dan adalah mengetahuinya itu hakikat makna kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui akan kewajiban makrifat atau makrifat kepada Allah atas tiap-tiap mukallaf. Nah, kita ini disuruh mengetahui dua kalimat syahadat lawan maknanya. Nah, lalu kewajiban kita itu mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf. Kalau mukallaf orangnya Islam, mukallafnya orang Islam, balik berakal. Nah nyatanya dulu balik berakal, itu tuh mukallaf. Sini dalam balik sudah bertanya, berbuat balau, lain balik, dia balik gentang lawanannya, lain gentang. Sudah aja kawan, belum kan? Najib sudah belum kan? Belum ya. Tapi ada salahnya juga ya bahwa sebelum beliau mengutuk kan salahnya juga kan. Nah, tapi kakak-kakaknya hati-hati. Ngarang kakak-kakaknya salah paham. Salah paham kakak-kakaknya salah paham. Kakak-kakaknya berdiam aja. Dan beberapa ini kalau tidak salah paham. Orang Tuhan bisa berpikir anaknya baik atau kakak-kakak kan? Ya benar nih kena. Nah, tapi di sini salah paham cuma yang bertahan. Maka ketahui olehmu bahwa artinya makrifat yaitu etikat yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Nah jadi ngaranna makrifat yaitu etikat yang jazam lagi muwafaqah itu pada hak dengan dalil. Nah, lalu pulang di sini diartikan artinya jazam. Jazam yaitu etikat, artinya keyakinan yang putus. Yang putus itu keyakinan yang kuat. Jadi arti jazam itu keyakinan yang kuat. Nah, jazamnya mati, amunnya lain-lain nih. Amun di tauhid artinya jazam keyakinan yang kuat. Ini kamu jazam dia mati atau sukun. Nah ini nih yang tiada ada syaknya lagi maka bukan sangka-sangka adanya. Nah jadi bila kita hendak mengetahui makrifat tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus keyakinan yang kuat. Amun inya kada kuat yakin yang goyang jadinya ada disapa ada yang ada pendeknya iya ada tapi ada. Nah berarti itu apa? Ada jazam itu ngarannya, ada bujur-bujur yakin. Orang bujur-bujur yakin ada ya yang itu sudah ada. Mana lagi orang buktinya Allah Ta'ala ada. Buktinya Allah Ta'ala ada ikam tuh malaikat ya. Ikam tuh buktinya Allah Ta'ala ada. Artinya nama jadi akan ikam tuh. Kada nama jadi akan aku mama orang baku bersatu orang jemaat. Aku dah berzikir padam.
Ini ada pokoknya masalah kamakrifatan ini tentang masalah keyakinan yang kuat makanya. Tapi kayak apa caranya supaya kita yakin kuatnya? Nah kayak apa? Amun sakadar pandir aja anak memuatakan, karena keyakinan kita ini bergantung lawan keimanan. Nah kontaknya berait tetap. Jadi kayak apa supaya kuat keyakinan itu, supaya kuat? Nah itu harus keimanan kuat juga itu kan. Nah lalu kayak apa caranya supaya menguatkan keyakinan kita? Iya yang timbul itu tuh. Kenapa timbul amaliyahnya? Kenapa amaliyahnya? Iya berzikir itu tuh. Amaliyah zikir ini menimbulkan di hati supaya kuat keyakinan. Ini nih. Orang yang mengaji makrifat, orang yang menuntut ilmu tentang masalah ketuhanan. Bila orang itu sudah dituntut ilmunya, diganti lawan zikir, amaliyahnya dasar luar biasa ketuhanan masalah makrifat itu dan benar. Tapi hati-hati jangan terlalu dalam doang. Kita perlu dalam mah habis lah kalau tidak keselajur dalamnya tembus ke sudah. Iya, tidak siwah jadinya itu kan. Makanya jar siapa pengarang kitab kita itu tidak kenal. Siapa? Nah, pengarang kitab kita itu tadiin bisa sadangani menuntut ilmu tentang masalah ketuhanan. Bila inyata kalau kamu benar kalau kayak tadi padahal Tuhan bisa berdiri, ya tetap banyak dia orang yang menuntut ilmu tentang masalah ketuhanan, banyak sahabat apa saja cari Tuhan aja. Apakah boleh bisa mencari Tuhan aja? Apakah boleh nyiur mencari Tuhan aja? Timbul stres jadinya. Nah, seakan-akan ini kan percaya mesti Tuhan ada. Mana Tuhan bisa dicari terus. Seumur hidup mencari Tuhan di dalam dunia, amun bagi kita ini ada kawan. Seumur hidup loh. Nah kayak ini cari Tuhan mulai iseng loh. Sampai mati ada bertemu. Tapi amunnya tanda-tandanya ada, amun buktinya ada. Mencari tandanya Allah Ta'ala ada tandanya atau buktinya, nah langit bumi tapi malih ada. Tapi amun mencari Allahnya, lah lihat ini. Nah makanya disesadangkan nih. Kayaknya kita tahu tuntut terus dalam benar, iya nanti timbul anak mencari Tuhan lagi, iya timbul pilih para pencari Tuhan, iya kok ditimnya tuh. Ada orangnya pintar benar nih tetap kali sakulah, pintar benar, sakalinya apa? Menuntut masalah ilmu ketuhanan, iya timbul mencari Tuhan terus. Apakah belakang rumah mencari Tuhan aja? Apakah buat nyiur mencari Tuhan aja? Silat mana Tuhan ini ada? Apakah kamu bisa buat silat apakah harus ada Tuhan dia? Nah, dia di stres jadinya, wah ini orangnya stres. Ada orang yang pintar nih kata. Kita disuruh supaya yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Bukannya disuruh mencari Tuhan. Kita disuruh supaya meyakinkan bahwasanya Allah itu ada. Bukannya kita disuruh mencari Tuhan. Ada. Amun kita disuruh mencari Tuhan, ya timbul kamu dapat. Tapi bila kita disuruh supaya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tanpa dapat, buktinya iya itu sudah. Ada sama ningali di dunia nih buktinya, maka cumpungan nih buktinya iya itu sudah. Nah, maka ini macam-macam. Mencari ilmu orang lain rumah
Kebanyakannya orang belajar ilmu makrifat, kebanyakannya orang masalah ilmu tauhid banyak orangnya nonton. Banyak. Tapi bila belajar tentang masalah fikih, tentang masalah tasawuf sedikit orangnya. Kenapa Pak? Gitu. Tempatan dia belajarannya mana? Di rumah, di seberang ada belajar apa? Belajar tauhid ada ya. Lain tauhid. Aku nyampe tauhid aku nggak tahu ya. Kalau ada contoh kalau lupa. Tauhid ada kan yang dipelajari dulu fikih kan? Untuk ilmunya ngalihkan ya. Ini tauhid ini nyaman. Ada rangka yang itu sudah ada begitu apa lagi. Tapi masalah ilmu fikih neraka sekalinya disuruh sabahia. Ya nih. Masa ilmu tasawuf pulang neraka disuruh supaya membersih hati. Kalau ilmu tauhid neraka disuruh supaya meyakinkan aja ya sudah. Yakin sudah. Iya itu sudah. Makanya ilmu yang nyaman ya dia tauhid nyaman di damar. Ada lain mendewi yakin dia sudah. Namanya kalau nggak sampai yang Allah Taala juga memasukkan ke surga, Allah Taala juga memasukkan ke neraka, Allah Taala juga. Pokoknya kehendak Tuhan nanti apa lagi? Dimasukkan surga, kalau di neraka ayo apa lagi? Ya Allah Taala juga masuk ke neraka karena ini. Makanya kita hati-hati menuntut tentang masa ilmu tauhid itu nang wajibnya sifat mulai wujud sampai mutakalimun itu aja yang wajibnya. Jadi nang satu urusan dalam itu ada wajib itu hanya fardu kifayah aja lagi. Ini banyak teman dalamnya. Sekali banyak namanya berbuat. Awam kita bagi nang awam menuntut ilmu ya sesadangan ya. Bila ini mulai wujud sampai mutakalimun paham mengerti dari amaliyahnya iya sudah beres. Itu nang iyanya itu lah. Jadi nang lainnya itu fardu kifayah aja lagi. Saya ikutin mewakili, iya sudah cukup sudah. Ini tidak asing-asingnya. Si A menonton kandangan, si B menonton kandangan, si C menonton kabar si D menonton gunung Tawiyah, gunung Tawiyah. Si apa nih gunung Tawiyah juga? Jadi asing-asingnya sudah untuk ilmu ya asing-asingnya corona. Nama lagi dia tahu bulik, nama lagi kerjaan bulik, nama lagi berapa bulik, nama lagi gunung Tawiyah bulik juga. Bertawan, dia berucap akhirat kok, siko ini, siko ini berucap akhirat. Wah, timbul pindah berhadapan lagi. Jika lain, nah kayak ini, kan belum sampai lagi contoh tadi beli kabung Tawiyah lagi. Wah, ayah. Iya benar nih. Nah masa ilmu makrifat ini kada ada lagi bila ada sumbung-sumbungan. Ada lagi. Ini umat dipadakan orang belum sampai. Kalau sampai lagi nih tahu ya makrifatnya Tuhan. Nah orang yang bujur-bujur sampai makrifat kepada Allah. Contohnya aja tuh berusaha kumpul, iya terus sudah. Iya titiknya aku sidin kayak apa? Kayak apa? Gimana sidin amalnya? Kayak apa? Nah kalau sudah jelas itu langsung dengan wasil ilallah, wasil fi rasulillah, dua macam sudah wasilnya, apalagi? Luar biasa sampai liangnya sidin kada biasa ketinggal. Amaliyahnya hibah, ayo. Wah ngalihai memang kayak gitu. Nah itu yang jelas saudara punya makrifat itu kan.
Nah bujur-bujur orang itu sudah kenal sama Allah. Ada kita kebanyakannya kenal sama Allah aja, makrifat kepada Allah aja. Anu Rasulullah makrifatnya, anu Rasulullah kenalnya. Ini yang perlu kita kenal Allah Ta'ala, perlu kita kenali. Ya timbul makrifat itu tuh maksudnya tak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dituntut tentang masalah ilmunya, ya ilmu tauhid, ya nanti timbul makrifat gitu tak. Nah lalu kalau dituntut suruhannya, itu dituntut juga, larangannya itu dituntut juga. Jadi tahu sudah kenal sama Allah, sudah kenal sama Allah, kenal suruhannya, kenal larangannya. Nah, ini menuntut tentang masalah makrifat kepada Allah Ta'ala. Tapi suruhannya kenalkah kadakan, larangannya kenalkah kadakan. Baru malaman aja panggil masalah makrifat, panggil masalah ketuhanan. Sampai jam 3 subuh, sampai jam 5. Kurang detahrim dia arah marahimin, asing-asingnya ngajari tampanan anak mereka. Guring, bangun jam 10. Mana suruhan Allah subuh itu mana? Padahal sudah nang ya arah-arahin nih. Tahu aja sudah bahas sudah nih azan subuh ini bestilah mencari karbehannya. Rabu langsung berada. Untung ingat aja Bismillahirrahmanirrahim. Dekui Allah. Allah. Wah, karena makrifat orang. Ya. Kita jangan kenal sama Allahnya aja. Suruhannya tuh kenal itu tuh. Larangannya kenal ya. Tapi kita ini kebanyakannya ia makrifat atau mengenal kepada Allah aja. Itu masih belum sempurna lagi kemakrifatannya, orang mengenal Allah aja. Suruhannya mana? Kenal Allah adakah? Larangannya mana? Tuntutkah sudah belum kah? Batu pulang makrifat atau pengenalan kepada Rasulullah dituntutkah adakah? Sifat Rasulullah itu dituntut adakah? Nah, ini orang sempurna makrifat kepada Allah, yaitu mengenal Allah Ta'ala sudah beres, lalu mengenal lagi Rasulullah. Kayak apa Rasulullah? Kayak apa sifatnya? Sudah kenal, lalu pulang kenal pula sama suruhan Allah, kenal sama larangan Allah. Sudah kenal, nah lalu pulang kenal pulang suruhan Rasulullah yang kayak apa? Kenal pulang nama larangan Rasulullah itu kayak apa? Bila ya gabung sudah bertaat, itu namanya makrifatul kamil, namanya makrifat yang sempurna. Bila yang makrifat Tuhan malu nang dipandir. Ingat ketahuan aja nang orang nang kenal sama Tuhan malu pasti pandirnya itu aja. Kadang-kadang pandir sampai dia kadang-kadang lagi. Pandir tentang masalah Rasulullah sunatullahnya itu ada lagi, bahkan dibuangnya, bahkan kadang dijauhinya lagi. Ayo. Malu Allah Ta'ala sambil Jumat ibadahnya haram, sambil Jumat. Nah ini nih tanggung di ulah bejo apa namanya di ulah sabar apa nah jauh ke masing-masing ya tanggung nih tuh tanggung orang mana ilmu tentang masalah makrifat tuh tanggung masing bisa bujur tanggung. Aku menuntut Tuhan malu itu masih tanggung. Tuntut pikirnya, iya suruhannya tuh. Tuntut pikirnya, iya larangannya itu tuh. Tuntut pula tentang masalah apa sifat Rasul. Nah, ini jarang nih orang yang sudah kan dihilangkannya sifat Rasul itu ada dituntutnya lagi. Amalia Rasulullah gawin sunat tuh ada dituntutnya lagi. Nang dituntutnya asal Tuhan malu itu sudah ya tanggung itu kan. Makanya bila orang yang bujur-bujur anak sempurna, nih kuncinya orang anak menuntut ilmu yang sempurna,
menuju kepada Allah. Makrifatul kamil yaitu mengetahui tentang masalah sifat Allah, mengetahui tentang zat Allah, mengetahui tentang masalah af'al Allah. Bila inya sudah beres nang semacam nang kayak itu, lalu pulang tuntut tentang masalah larangannya, ya timbul pikir itu kan. Tuntut tentang masalah suruhannya pikir ya. Sudah beres nang kayak itu, pulang tuntut pulang sifat Allah, nama sifat Rasulullah. Macam-macam sifat Rasulullah kena apa macam itu kan. Nah, ini orang panggil makrifat luar biasa, tapi ini sifat Rasulullah kada tahu sifat Rasulullah apa macam kada tahu. Kan panggilnya aja itu, jujur panggilnya aja. Dia pihak gawinya ada. Nah, dia nih kebanyakannya atau panggilnya aja, gawinya ada. Nah, itu tanggung itu tuh. Dia Tuhan Allah itu tanggung masih. Sampai ke Rasulullah tuh dituntut ilmunya dan sifat-sifatnya ya, maka ditanggung lagi. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makrifat atau pengenalan kepada Allah yang sempurna lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai yang dulu sampai sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa dua ibu bapak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dosa anak-anak kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan dosa penduduk kita. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita semangat menuntut ilmu dan mengerjakan amaliyah. Mudah-mudahan kita di sini tak kumpul, di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah, beserta para orang-orang soleh, dan beserta para aulia Allah. Wabil khusus beserta Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Muhammad Arsyad, beserta lagi Sayyikhuna Zaini bin Abdul Ghani. Harapan kita di sini berkah membaca Quraikat Samaniyah dan menuntut ilmu di akhir hayat kita, mudah mengucap kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita malam Rabu mulai sudah malam Rabu insyaallah. Jadi malam esok saya insyaallah diundang mulai. Jadi mulai malam hari ini aktif sudah. Ya. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama lam kamalika wa ala kamalih. Ya Fatah ya Razzaq ya Alim, ya Fatah ya Razzaq ya Alim, ya Fatah ya Razzaq ya Alim. Kulluha minal hadirin. Allahumma razuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Kulluha minal hadirin fi hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.